Saya Bonar Saragi, Pak, dari konsultan palm oil mill khusus di pabrik kelapa sawit. Saya mungkin mau bertanya kepada Bapak yang sudah membuat pabrik sawit di daerah Plehari, Kalsel, dan juga tadi Pak Sahat ya Pak. Mungkin sebelum ke pertanyaan saya mau sampaikan, pertama saya setuju sekali Pak, pasti kalau petani bisa berkolaborasi membangun pabrik kelapa sawit, karena kita tahu nilai tambah dari pabrik kelapa sawit, sepengetahuan saya, itu bisa menambah kurang lebih 10% EBITDA margin dari revenue, ya dari revenue-nya. Jadi kalau petani sawit sekarang dia punya penghasilan kurang lebih 2 juta per hektar, maka kalau dia bisa membuat pabrik kelapa sawit, maka harusnya dia mendapat 2.200.000, kira-kira seperti itulah rumusan empirisnya, cara ngitung kasarnya. Tetapi banyak sekali parameternya di belakang variabel seperti utilitas dan lain-lain. Yang kita bicarakan tadi masalah pabrik mini, Pak, itu memang pabrik itu sepengetahuan saya KPI-nya itu ada 3. Kita nggak bicara perizinan dulu Pak ya, kita bicara prosesnya. Itu adalah yang pertama utility. Utility itu paling utama yang membuat pabrik itu bleeding secara finance ataupun dia menguntungkan. Karena kalau dia punya utility-nya di bawah 70%, itu udah pasti IRR-nya itu pasti di bawah 12%, nggak bankable gitu. Jadi diusahakan memang supaya utility-nya itu di atas 70%. Artinya ngolahnya minimum 14 jam per hari rata-rata Pak. Kira-kira gitu dari kapasitasnya, dan kapasitasnya harus full sesuai dengan kapasitasnya. Terus yang mau saya sampaikan tadi, mungkin ada Pak Sahat ya membandingkan dengan di Malaysia. Memang agak sulit kita compare ke Malaysia karena infrasnya berbeda. Di Malaysia itu bisa dibilang 90% lebih itu bibitnya adalah original, jadi oil kontennya juga original juga. Kalau di kita Pak, mungkin di kebun sawit yang Bapak pribadi bisa 24-26 karena memang Bapak jaga, tapi mungkin kita sama-sama sepakat bahwa pabrik yang mengolah buah dari luar di atas 80% tidak pernah dapat rendemannya 22. Sementara kalau buahnya misalnya Sinarmas, Astra, Salim, dan segala macam, itu rata-rata rendemnya antara 22 sampai 26. Kenapa? Karena memang dari sisi bibitnya dan proses budidayanya udah benar. Nah, inilah yang menjadi kendala kalau di compare harganya. Jadi kalau kita beli buah itu belinya kiloan. Nah, petani itu taunya jual kilo, padahal pengusaha pabrik sawit belinya minyaknya. Nggak peduli masyarakat itu minyaknya ada atau nggak, yang penting dia jual kilo. Nah, ini kan satu dilema yang sebenarnya sekarang pemerintah udah coba bagaimana bibit-bibit yang bersebar untuk ditanam petani itu kalau bisa dirazia. Dan kalau bisa ketahuan yang palsu, mendingan dimusnahkan, dikasih dia bibit yang asli dengan program-program yang sekarang sudah berjalan. Nah, kembali ke pabrik mini, Pak. Pabrik mini tadi saya bilang utilitas pertama, yang kedua adalah produk loss-nya, oil loss dan kernel loss. Yang ketiga adalah processing cost. Sepengetahuan saya, Pak, tadi Pak Saat sampaikan, kalau kami di PKS yang kapasitas besar itu di atas 20 kita asumsi ya, dan utility-nya di atas 75%, maka cost olahnya itu Rp80 Pak. Jadi bukan 120 seperti yang Bapak sampaikan. Jadi kalau 120 udah sangat-sangat tinggi Pak. Itu manajernya bisa kena SP. Jadi kami cuma berbicara Rp80. Bahkan kalau utility-nya bisa 85-90%, itu cost-nya hanya Rp70 per kilogram TBS olah. Ya. Dan berikutnya adalah tentang loss. Jadi masalahnya Pak, memang seperti tadi sudah disampaikan juga, 15 tahun yang lalu ada pabrik-pabrik mini yang diprogram oleh Badan LIPI atau apa waktu itu, dan saya tahu juga siapa konsultannya, karena senior saya juga. Tetapi babak belur, kenapa nggak jalan? Karena memang dua aspek ini dia nggak dapat Pak. Pertama, lossesnya besar. Yang kedua juga dia punya cost-nya besar. Kenapa cost-nya besar? Ternyata pabrik mini itu menggunakan powernya dari diesel genset. Bapak tahu diesel genset 1 kWh biayanya 3.500. Tetapi kalau pabrik besar biayanya cuma Rp700, 600 sampai 700 1 kWh, Pak. Jadi itu jomplang sekali, dan belum ada yang proven barang-barang dijual untuk kapasitas yang kecil-kecil. Itu yang membuat pabrik mini itu nggak proven, Pak. Jadi kalaupun katanya ada teknologi baru yang digelontorkan pemerintah dan lain-lain, mungkin jangan terlalu banyak dulu dibuat, buat 1-2 aja pilot project. Kita bukan nggak mau perubahan, tetapi memang sampai detik ini setahu saya, di Malaysia dan di Indonesia, pabrik yang di bawah 5 ton untuk mencapai oil loss di bawah 1,5 hampir nggak ada, Pak.
Ya, jadi kalau oil loss yang bablas sampai 2,5 berarti ada 1% rendemen diturunkan oleh pabrik mini ini dibanding pabrik besar. Gimana dia mau bersaing sama pabrik besar? Jadi kalau ada pabrik mini, ntar di sebelahnya jarak 5 kilometer dibangun pabrik besar, iya pabrik besar ini sanggup beli harga yang lebih mahal. Akhirnya petani malah pindah ke pabrik besar. Jadi hati-hati kita setuju petani kita naikkan value-nya dengan memiliki pabrik. Dulu setahu saya udah ada di Batu Licin itu satu pabrik dibangun tahun 2013 yang sahamnya 40% milik petani. Tetapi waktu minggu lalu saya ke Batu Licin, ternyata itu udah dijual semua sahamnya ke pengusaha setempat. Ya saya nggak tahu masalahnya apa. Jadi memang kembali lagi Pak, pabrik mini itu sesuatu yang ideal, tetapi sepengetahuan saya best practice-nya itu belum bisa memenuhi dua item tadi. Tadi kalau Bapak sebutkan ada teknologi baru, ini bukan teknologi zaman 100 tahun yang lalu, kami pun perlu belajar. Karena ketepatan kami juga ada WAG yang semua isinya minimum mill manager pabrik, ada 2 WAG, WA group yang kami juga hampir tiap bulan buat webinar di praktisi khusus untuk orang-orang pabrik kelapa sawit. Kami belum temukan, bahkan tadi kami baru diskusi tentang cost. Jadi cost itu memang berkisar antara 70 dengan 80 rupiah. Jadi kembali lagi pertanyaan Pak, kami juga pengen tahu seperti apa teknologi yang digunakan tadi yang Bapak sebutkan itu, ada teknologi baru sehingga cost-nya dapat, losses-nya dapat. Jangan sampai ini hanya project tetapi nanti tetap juga nangkrak juga. Jadi saya rasa itu mungkin yang perlu saya tanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa.